Terima kasih pada para audiens yang telah hadir dalam seminar pada hari ini. Tentunya dalam seminar hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Saudara Anggana. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu apa materi yang hari ini yang ingin disampaikan? Oh ya, materi hari ini itu tentang brand dan brand equity. Secara ringkasnya itu yaitu sebuah produk, bagaimana mereka membranding produknya dan bagaimana customer mau merespon branding tersebut. Contoh seperti produk outdoor Eiger, ketika produknya sudah berkualitas dan customer itu ketika mempunyai membeli produk outdoor, pasti akan ingat tentang Eiger. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, saya sebelum memaparkan materinya, izinkan saya terlebih dahulu memberitahu peraturannya di dalam seminar hari ini. Itu di sesi pertama akan ada memaparkan materinya, kemudian di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab dengan audiens, dan terakhir sesi ketiga yaitu penutup. Oke, langsung saja baik pada pembicaraan kita. Saudara Anggana, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mas Juan. Baik para audiens, hari ini saya akan memaparkan materi tentang brand dan brand equity. Sebelumnya yaitu tentang branding dan brand itu merupakan dua konsep penting dalam manajemen pasar modern. Keduanya berperan strategis dalam membangun nilai jangka panjang perusahaan serta menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Contoh misalkan dari produk-produk air mineral antara aqua dan mineral itu kan sangat kompetitif ya, produk-produk yang serupa, tapi sebuah brand itu pasti akan membranding bagaimana memposisikan sebuah produknya. Lalu branding. Apa itu branding? Branding adalah proses perencanaan dan implementasi strategi untuk membangun identitas suatu merek. Branding tidak hanya berkaitan dengan nama atau logo, tetapi juga mencakup nilai, janji merek, komunikasi, serta pengalaman yang dirasakan konsumen di dalam setiap interaksi dengan perusahaan. Tujuan dari branding ini yaitu adalah menciptakan diferensiasi yang jelas antara suatu produk dan produk bersaing. Selain itu, branding bertujuan untuk membangun kepercayaan, memperkuat citra positif, meningkatkan kualitas konsumen, serta membantu perusahaan mempertahankan posisi di pasar. Seperti yang kita sama-sama pahami, yaitu air mineral itu kan dia membranding posisinya seperti ada manis-manisnya, sehingga bertujuan untuk agar konsumen itu teringat tentang mau beli air mineral karena ada manis-manisnya, seperti itu. Jadi dia mempertahankan posisi di pasar. Lalu brand equity adalah apa itu? Brand equity adalah nilai tambah yang dimiliki suatu produk atau jasa sebagai akibat dari kekuatan mereknya. Nilai ini terbentuk dari persepsi, pengalaman, hubungan emosional konsumen terhadap merek yang kemudian mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi brand equity ini adalah nilai tambah dari suatu produk. Contoh misalkan di produk-produk motor itu ada brand Eiger ya contohnya. Dia brand sudah lama, jadi customer itu sudah ada keterikatan emosional terhadap brand tersebut. Jadi mempengaruhi keputusan pembelian jika ingin membeli alat outdoor, pasti yang terngiang di pertama di benak konsumen itu adalah produk Eiger, karena hubungan emosional yang kuat itu antara konsumen dan merek itu yang mempengaruhi. Lalu dimensi brand equity. Brand equity terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk kekuatan suatu merek di benak konsumen. Hubungan branding dan brand equity. Branding dilakukan secara konsisten dan terencana akan memperkuat brand equity. Semakin baik strategi branding diterapkan, maka semakin tinggi pula nilai merek yang dirasakan oleh konsumen dari pasar. Jadi branding yang dilakukan secara konsisten, contoh misalkan menjadi sponsor di acara-acara outdoor seperti Eiger itu menjadi sponsor di acara outdoor. Jadi meningkatkan brand equity tersebut. Jadi nilai bonding dengan customer-nya itu jadi sangat kuat.
Jadi semakin tinggi nilai merek yang dirasakan oleh konsumen. Lalu manfaat brand equity yang kuat. Brand equity yang kuat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi, memiliki pelanggan yang loyal, memperluas pasar dengan lebih mudah, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam kita bisnis. Jadi ketika brand sudah kuat, maka investor tuh akan datang dengan sendirinya, karena investor percaya bahwa ketika dia menginvestasikan uangnya di suatu brand, mereka akan percaya bahwa brand tersebut akan kuat dan memberikan keuntungan yang lebih. Baik, sekian dari saya, Mas Juan. Ya, baik, terima kasih Bang Saudara Anggara telah memaparkan materinya. Jadi branding itu nggak mudah ya. Nggak mudah sebetulnya. Branding itu pasti mempunyai step by stepnya yang sedemikian rupa. Ya. Apalagi pembahasan terakhir ini dengan mungkin membahas tentang kepercayaan, bagaimana caranya menjadi daya tarik bagi investor gitu lah. Ya, jadi brand equity itu terbentuk dari branding yang bagus. Bagaimana branding yang baik itu menciptakan bonding dengan pelanggan. Jadi sehingga terciptalah brand equity itu. Jadi ketika brand sudah kuat, maka investor pun akan berdatangan. Betul. Dari semua materi ini ada nggak pesan penting untuk para audiens ini yang telah hadir dalam branding ini, seperti apa? Apa yang saya sampaikan? Jadi untuk audiens yang mempunyai produk atau mempunyai sebuah layanan jasa, branding itu dilakukan terus-menerus ya. Jadi tidak ada dilakukan hanya sekali ketika gagal lalu menyerah, terus sampai nanti brand itu menjadi melekat di benak customer. Ketika brand itu sudah melekat di benak customer, maka brand itu akan tercipta. Ketika brand itu sudah kuat, maka investor akan datang. Begitu Mas Johan. Jadi seperti itu ya saudara. Semoga yang disampaikan saudara Anggara dapat bermanfaat buat kita semua, para audiens yang hadir dalam seminar ini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dengan audiens. Bagi para audiens, saya kasih kesempatan untuk 5 pertanyaan, 1 orang pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, mbaknya itu yang pakai baju hijau. Oh iya, pakai baju itu. Silakan. Apa pertanyaannya? Oke, makasih ya Pak. Ya. Udah pilih aku 2 tanya. Aku mau nanya, Boleh. apa sih perbedaan branding dan brand itu sendiri? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab. Oh ya, kalau brand itu merek. Contoh seperti yang tadi saya paparkan, Eiger itu merek ya. Nah, brandingnya itu dia menciptakan Eiger alat outdoor yang nomor 1 di Indonesia. Bahkan dia sudah mencapai ke mancanegara. Jadi branding itu adalah proses agar suatu brand itu bisa melekat di benak customer. Jadi seperti itu kan. Oke. Apakah cukup? Cukup Bang. Cukup ya. Terima kasih ya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Oke, masnya yang pakai alma mater. Saya Ya, izin bertanya, perkenalkan, nama saya Albert. Oke. Iya, Albert. Pertanyaannya, mengapa brand equity itu penting bagi suatu perusahaan? baik, terima kasih Mas Albert. Oke, Silakan jawab. jadi brand equity itu nantinya dia mempengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. Jadi ketika brand equity itu sudah kuat, maka customer itu akan mengingat, oh saya ingin membeli alat outdoor, ya pasti akan terciptanya brand equity yang kuat, tentunya Eiger. Jadi ketika mereka ingin membeli alat outdoor, pasti yang pertama itu Eiger. Brand equity itu tercipta dari branding yang kuat. Jadi dan itu brand equity itu mempengaruhi keputusan pembelian customer. Jadi seperti itu Mas. Oke, siap. Apakah cukup Mas Albert? Sangat cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ya, silakan bantu. Saya Sabrina.
semua brand, karena merek yang memiliki awareness tinggi dan citra positif. Jadi ketika semua produk itu atau semua brand itu pasti akan melakukan branding terhadap produknya. Jadi ketika branding sudah kuat dan sudah baik, maka nanti ketika brand equity. Jadi brand equity itu berlaku untuk semua produk atau semua brand. Baik, begitu jawabannya, Pak. Apakah sudah cukup, Mbak Sabrina? Cukup, terima kasih. Ada yang minta lagi? Oke, banyak yang pakai jebak. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka. Gimana sih Kak cara mengukur brand equity itu sendiri? Oke. Oke, baik. Sebenarnya simpel ya. Brand equity itu cara mengukurnya itu ketika dari ketika kita ingin membeli suatu barang, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Nah, itu kita misalkan kita mau beli air mineral, kita akan pertama kali ada di benak kita pasti Aqua. Kenapa? Karena brand equity itu sudah kuat. Jadi melalui itulah cara mengukurnya. Oh, ketika suatu produk sudah melekat dan menjadi bonding terhadap konsumen, jadi itulah titik pengukuran sebuah brand. Jadi, Mungkin cukup jawabannya. Cukup juga, terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, ada yang ingin bertanya lagi? Saya kasih untuk kesempatan dia, masnya yang pakai sepatu kacamata. Ya, perkenalkan nama saya Kiesa Kelandra. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan brand equity? Oke, baik, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya bagaimana meningkatkan brand equity? Jadi brand equity itu tercipta dari branding yang konsisten dan pengalaman positif dari konsumen. Jadi brand equity itu kan tercipta dari branding yang terus menerus pantang menyerah, sehingga nanti customer akan memiliki pengalaman yang positif terhadap brand tersebut. Jadi seperti branding yang baik akan menciptakan pengalaman yang baik juga terhadap customer, lalu brand equity itu akan tercipta. Seperti itu, Mas. Seperti itu, Mas Bisa. Apakah cukup jawabannya? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya pada materi kita pada hari ini. Semoga apa yang ditanyakan dan dijawab ataupun disampaikan oleh pendalanggana dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3 yaitu penutupan. Saya sebagai moderator Naufal Juan Rizky pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum.